Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah bicarakan tentang yang kita ada di kondisi pertama, yang ada di atas atau di bawah. Sekarang kita melanjutkan pada kondisi yang kedua. Jadi kondisi yang kedua, ini kondisi yang kedua, ini jika open market berada dalam TO area. Tapi ini dengan salah tetap dia tidak ada istilahnya nggak ada BP ya, tetap. Nah, jadi ini tetap seperti ini. Ini kita bagi menjadi dua, yang kepada garis tengahnya, ya. Ini garis tengahnya. Nah sekarang open market dia ada di mana? Kalau open market dia ada di setengah bawah, ini open marketnya, ya market cenderung turun untuk TO area selanjutnya. Jika dia opennya ada di atas ya separuh atas, dia akan up. Jadi kalau sudah masuk area, dia akan cenderung menjauhi. Tapi kalau sudah jauh, dia cenderung dekat. Prinsipnya itu, sehingga kalau kita lihat dari semua rangkaian TO itu seakan-akan dia selalu nyambung satu sama lain, karena dia akan berusaha seperti itu terus. Nah, kalau ini kondisi seperti ini, kondisi yang memang ada beberapa kondisi kasus yang dia akan ini bablas. Jadi dari atas turun ke bawah. Kalau ada, cuman persentasenya kecil. Ini kita cari yang umum dulu, nanti kita akan pelajari lebih detail untuk yang kasus-kasus seperti itu. Itu biasanya karena dia kondisi-kondisi sideways. Jadi sideways panjang, dia akan setelah beberapa hari sideways itu biasanya seperti itu. Terus yang ketiga, nah ini yang menarik. Jika ada BP, ini jika ada BP. Nah, sebelum saya lanjutin yang ada BP, jadi saya mau jelasin dulu BP-nya, biar nanti nggak bingung Pak. BP-nya nggak ngerti, ini ada pengaruhnya. Nah, di sini BP seperti yang kita sampaikan tadi, itu dia mempunyai ciri khasnya sama Pak, saling nyambung satu sama yang lain. Sama, kalau kita tarik garis itu sama. Dia akan selalu nyambung terus. Di antara satu sama yang lain sama. Nah, BP itu yang perlu diingat. Itu nanti akan saya jelaskan seperti bedanya. Ini yang hanya hubungannya sama TO ya. BP itu yang perlu kita perhatikan itu ada 3 bagian. Yang bagian yaitu ini BP-nya, ini berarti medianya sama plus. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi di BP itu yang perlu kita perhatikan itu open plus sama tengah. Dan biasanya titik sentral dia yang banyak sekali dicek itu ada di tengah BP. Ini BP Pak. Terus dengan BP aja ada bisa tertik. Makanya di materi-materi selanjutnya itu ada BP advance, itu BP pengarah dan BP
koreksi. Cuman ini yang penting, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa di dalam DP itu 3 hal itu: open, close, sama middle-nya. Kita coba, kita mau pakai yang mana terserah. Untuk baca seperti ini, ya. Ini mungkin kalau mau separohnya kan ini berarti kalau separohnya ini separuhnya dia, ini Pak ya, separuhnya saya kasih garis, pas ini kan separuh ya. Ini Pak, sering dicek Pak, hampir sama semuanya seperti itu. Seperti ini juga, kalau ini kita tarik setengahnya kan kurang lebih ada di sini. Ini ya, pas. Ini ya, ini saya lagi. Ini di tengah. Kan ini kan kurang lebih di tengah kan. Ada dicek di situ. Hampir semua. Mau coba lagi yang ini boleh, ini tengahnya kurang lebih di sini, ke ujung lagi. Nah, ini batasan-batasan yang mungkin akan kita pakai. Ya. Memang nanti ada beberapa bagian yang saling nyambung antara buku satu dengan yang lain. Cuman kurang lebih seperti ini. Ini yang kita akan pakai untuk TO-nya. Karena kita kan belum masuk ke materi BP-nya kan. Ini hanya perkenalan untuk nanti kalau kita terang TO-nya dan ada sambungannya gitu. Ini yang kita pakai 3 bagian open plus sama middle-nya. Pakai ini aja Pak. Ini juga sudah possible. Mau per apa aja sama, open plus sama ini. Kalau BP bukan dari 1 hari sebelumnya, cuman BP yang terdekat. Bisa jadi kan kalau harganya sudah terlalu jauh kan terdekatnya mungkin contoh kasus kayak yang ini, harga di sini. Pendekatnya kebetulan di sini 1 harinya per 1 hari dalam hari itu. Cuma kalau harganya sudah kayak di atas ini, kayak di bawah ini, kan tidak mungkin 1 hari ini di sini. Pasti kan harus cari yang di belakangnya. Bisa jadi kalau BP agak jauh karena pas yang ketemu dia di mana? Kan ini sama setengah. Jadi yang kita cari untuk BP itu sebenarnya sama. TO pun sebenarnya sama. Yang pertama kali kena, jadi price sekarang misalkan bisa itu 308 ditarik. Dan kebetulan ini harga tertinggi sepanjang sejarah. Nah, sepanjang tahun ini tertinggi. Kalau otomatis dalam tahun ini kan nggak ada harganya. Ya mau nggak mau kan kita harus cari di tahun sebelumnya. Itu mau nggak mau, karena terpaksa. Seperti kemarin waktu euro pada posisi 1,2
kosong sekian, itu kan nggak ada di tahun 2012, nggak ada, 2011 juga nggak ada, itu baru ada di kisaran tahun 2008. Ya mau nggak mau kita harus cari di situ, karena nggak ada, harganya ditarik garis ke belakang itu nggak ada. Kalau kita perkecil, nah kayak garis ini saya tarik misalkan ini, ya ini, misalkan ini. Ini kan nggak ada, baru ada kan di kisaran, nah ini kan garis ini persis Pak, ini tak gedein ya. Benar. Ya, kan kita ngawur Pak. Jadi garisnya BP maupun itu sebenarnya jadi, makanya kan cuma nanti akhirnya menjadi banyak, makanya nanti kita akan pilih mana yang bagus. Bukan berarti semuanya nggak bisa dipakai, tapi kan kita harus cari yang biar nggak terlalu banyak garis. Jadi ini ketiga hal ini yang sama secara hierarki, dia akan sama. Jadi prinsipnya di BP itu satu, saling nyambung, yang kedua dia akan dicek di open plus sama middle-nya. Itu yang penting, karena hampir semua harga seperti itu. Jadi kita open, istilahnya garis ngawur itu sama. Ini saya tarik belakang sama, yang ujung persis di sini. Ini persis ujung. Jadi penantian kita itu ada. Nah, kaitannya dengan TO seperti yang nomor 3 ini kita harus pahamnya. Nah, kebaca kalau kita mau tarik kayak itu kan kelihatan separuhnya sudah ketiganya. Nah, ini Pak, ini kan kelihatan nih, ini nolnya, di sini ininya. Nah, jadi dia tidak bisa memasuki ini, hampir maksudnya udah nggak kuat. Otomatis dia open market di sini pun dia tidak akan lari ke atas, tetapi dia akan justru lari ke bawah karena ngikutin BP-nya. Karena dia setengah aja udah nggak bisa tembus. Itu prinsipnya Pak. Kalau ada BP, ini yang dipakai. Nah, ini beda lagi kalau opennya ini, yang di sini sudah tembus di atas, dia pasti biasanya dia akan mengejar ini. Opennya di sini. Nah, ini kita lain, ini yang, nah, itu kayak yang sebelahnya ini kita geser. Kita cari setengahnya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Kalau kita ini Pak, separuhnya kan ini. Dia berhenti pas di sini. Yang kayu itu berhenti. Dan tidak ada yang bisa melewati
bodinya nggak ada banyak shadownya. Ini Pak yang kita maksud bahwa pengaruh TOA-nya jadi ini. Kalau ada BP ya akhirnya dia yang kita pertimbangkan BP ini. Atasnya upper body itu Ya. uppernya handle untuk tipu besok Iya. di atasnya close body itu Ini maksudnya uppernya di atas close BP oh iya di atasnya pos BP. Memang dia biasanya ada kecenderungan untuk naik dulu naik bentar, biasanya dia akan ngejar. Ini biasanya di bawah ini ada Pak. Nanti itu materinya di BP-nya Pak. Nanti kita ini cuma hanya gambaran kalau TO-nya kena BP efeknya seperti ini. Jadi yang lebih berpengaruh dia akan menjadi ke BP-nya. Karena dekat kan ya. Kalau nggak ada, dia akan pengaruhnya di yang untuk TO areanya Pak. Nah, ini kita sama seperti ini juga sama kan, begitu dia nggak bisa tembus setengah yang ke sini dia akan turun. Sama juga yang ini, begitu opennya dia di atas dia akan turun. Nah seperti ini, nah ini ada kasusnya BP-nya di sini Pak. Biasanya kalau seperti ini kasus dia ini kenapa kok turun BP-nya ada di sini? Ini biasanya dia ya satu menganggap ya ada pengaruh BP di belakangnya. Biasanya kalau saya lihat kalau seperti ini saya akan melihat BP di belakangnya karena ini sudah ada BP. Kecuali kalau ini nggak ada BP saya nggak akan lihat BP belakangnya. Tapi kalau ini ada BP saya akan melihat BP belakangnya pas posisi seperti ini. Ya. Kapan di bulan ini sama kan? Ini kan separuhnya yang ini kan sel. Persis Pak di ujung. Makanya kalau kita sabar untuk bisa cari garisnya yang benar, kita sabar, insya Allah kita ukurnya kebanyakan ada di ujung tren. Meskipun itu hanya minor tren, tetap kita ada di ujung. Karena acuan kita sudah selalu ada di ujung semua. Tinggal nanti mungkin pemahaman kita sama latihan kita aja yang akan mempertajam itu. Nah, jadi ini Pak, ini pengaruhnya kalau ada BP, ini jadinya yang kita pertimbangkan. Ini tadi garis ini, ya, kita ambil dari setengah BP ya, yang pertama kena. Nah ini setengah BP-nya ini. Karena kalau ini setengahnya ada di atas, pas seperti ini. Nah, biasanya saya ada dua garis ini sama ini. Nah, ini. Nah, sama semua. Padahal di belakangnya. Bahwa di sini pun, jadi limit kita pun boleh kita pakai limit, boleh instan. Tapi kalau garisnya kita sudah bisa ketik, menjadi lebih mudah. Nah ini kan sama, dia akan begitu dia ketik langsung turun bawah. Sampai di sini ada tadi. Gimana kita bisa mengetahui seberapa lama BP itu akan berpengaruh dia akan reject atau memus, dan kapan dia akan bisa reject atau memus, seperti misalnya yang seperti yang lembar ini yang di hari sebelumnya lagi sebelah kiri, nah dia kan terus sebelah kanan lagi, nah kiri
dia kan nembus ke bawah, menembus ke tengah BP yang di hari sebelumnya. Tapi akhirnya dia kan kalau naiknya nggak bisa lagi kan, turun bisa menembus ke tengah BP, tapi untuk baliknya naik kan nggak bisa dia. Gimana kita bisa mengetahui kapan dia akan menembus, kapan tidak akan bisa menembus? Ya, nanti itu kita bahas di materi BP. Ya, karena kan belum semuanya kan. Nah, ini kan hanya istilahnya, ini kaitannya dengan TO tadi. TO-nya kenapa kok tidak diperhitungkan? Kok TO-nya mestinya kan dari bawah mestinya naik. Nah, tapi kenapa kok ini kok itu turun? Karena ada pengaruh BP seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya ada BP tapi terlalu jauh ada ke bawah RT seperti ini, kita mempertimbangkan BP yang sebelumnya lagi, bukan BP yang hari sebelumnya yang jauh, karena itu kan ada beberapa titik yang dari itunya itu ada pertimbangan khusus, atau memang ketika ada jarak yang mungkin terlalu jauh dari BP itu kita mencari BP yang sebelumnya. Sebenarnya pada prinsipnya itu kalau di EU sama GIG itu lebih mudah ininya, karena dia rata-rata kalau sudah terlalu jauh begini dia akan kembali. Itu ciri khas dari EU sama GIG, itu sering dia untuk kembali. Cuma nanti detailnya ada di materi BP, sehingga maksud saya ini nanti memang ada toleransinya Pak. Jadi kapan dia bisa meneruskan, kapan dia harus berarah. Ya memang kita nggak bisa ngomong 100% dia akan balik arah, cuman paling tidak kan kita ada warning nih, kapan dia akan meneruskan, dia kapan akan balik arah. Ya. Sehingga nanti harapan kita itu trading kita sudah punya batasannya dulu. Yang penting itu, kalau trading kita nggak punya batasan, ini yang susah. Harga sudah di high kita tetap buy, atau harga sudah di bawah kita tetap sell. Nah ini kan soal MC apa enggak, terus apa enggak itu tergantung MM-nya. Kalau MM-nya bagus, ketahanan 10.000 saja itu tidak ada MC. Iya kan? Kan gitu kan? Ya. Mau opening ngawur pun tidak pakai teori, tetap nanti pada akhirnya profit juga. Tapi nggak tahu kapan, tahun depan atau 10 tahun lagi. Ya, Mas. Kalau di dalam TO ada BP seperti itu, ada batasan tertentunya harganya itu gimana? Maksudnya ada batasan harga tertentu. Jadi BP-nya apa fungsi sebagai batasan harga tertentu kalau dia ada di dalam TO yang seperti ini? Ya, tetap Pak. Jadi BP itu dimanapun dia berada, dia tetap mempunyai batasan seperti tadi. Dia akan bisa mericek di open close sama setengahnya, dimanapun BP itu berada. Terus yang ditanyain apa Mas? ya itu maksudnya apa itu misalnya nanti di selanjutnya itu apa kan memotong juga misalnya itu bisa jadi pakai acuan juga gitu. Ya seperti ini tetap dia akan jadi acuan. Tetap istilahnya begini, BP itu mau terjadi kapan, di mana, itu mau di dalam TO mau enggak, dia tetap akan nanti jadi acuan. Cuman bedanya dia akan menjadi acuan yang bagus apa enggak itu nanti kan digabung sama lain TO-nya. Itu nanti habis ini kita bahas Mas. Jadi ini tetap dia akan Pak ini akan tetap berfungsi nanti di catatan selanjutnya, dia akan berfungsi untuk support dia tetap. Jadi enggak dia ini terus kalau yang di sini diabaikan, ya enggak juga, tetap seperti itu. Cuman setidaknya ini akan menjadi acuan nanti ke depannya mau gimana, nanti kita terangin pada materi di BP-nya. Jadi biar enggak saling campur. Ya, mungkin
Kita di belakang. Mau nanya untuk yang jika TO ada di tengah BP hari sebelumnya seperti market tanggal 28 Juni dan 1 Juli, Tanggal berapa? 28 dan 1 Juli ini. ya, itu kan TO ada di tengah BP sebelumnya. Itu berarti dia mana yang disitu dulu gitu ya. Kemudian jika ada 2 BP seperti itu, dua-duanya dipakai atau gimana? Maksudnya gimana? Ini ada Di tanggal 28 Juli 28 ini kan ada dua BP ya. Dengan TO untuk tanggal 1 Juli itu kan ada di tengah BP terakhir. Nah, itu berarti lari ke atas atau ke bawahnya itu tunggu dia nyentuh yang mana dulu gitu. Menyentuh, maksudnya menyentuh mana? Untuk menentukan TO hari itu bakal lari ke atas atau ke bawah, itu berarti dari Berarti kalau ini, kalau kita ngambil ini setengah ini ya, ngambilnya kurang lebih dia ada di setengah. Biasanya dia di TO itu kan ada toleransi. Nanti di BP saya jelasin. Dia ada toleransi kayak nyanyi buku, cuma kita ada geser sedikit. Itu selama dia tidak melewati area itu, dia akan bermain di situ. Dan nanti kalau dia keluar, dia akan ngikutin yang terakhir. Kalau dia keluarnya up, ya up. Kalau nanti keluarnya down, dia akan down. Nanti kita akan jelasin dulu. Jadi ini kan nanti ada toleransinya di setengah ini pun. Jadi kan begini, ini contoh kasus ini. Nah, ini kan ada kan 23,6. Nah, selama dia tidak bisa keluar dari 3 komponen ini, dia biasanya dia akan hanya bermain di situ. Tapi setelah dia salah satu keluar, dia akan ikutin arahnya. Jadi prinsipnya nanti waktu di BP-nya kita akan jelaskan satu-satu. Jadi nanti kalau sudah semuanya, kalau kita sudah bikin line, bikin garis, baru nanti kita akan kelihatan jelas arahnya mau kemana. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi biar materinya tuntas dulu semuanya, nanti baru kita diskusikan, enak kalau sudah semuanya ya. Oke, kita lanjutkan lagi pada